telinga sehat itu investasi masa depan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam acara Panji, Podcast Kesehatan RSUD Haji. Nah, kali ini dalam rangka memperingati Hari Telinga dan Pendengaran Sedunia, kita akan membahas mulai dari cara merawat, kemudian mengidentifikasi apa aja sih gangguan pendengaran itu dengan narasumber kita yang luar biasa. Sebelumnya, perkenalkan saya, host kali ini, Dr. Ririn Rahmawati. Oke, pasti pada penasaran kan kenapa hari ini kita membahas tentang telinga dan pendengaran. Selama ini di masyarakat hampir 60% sebenarnya semua gangguan telinga itu bisa diidentifikasi di layanan primer. Namun banyak orang yang males ya, aduh kayaknya telingaku tuh baik-baik aja. Nah, oleh karena itu langsung saja di depan saya sudah ada narasumber kita yang luar biasa nih, energik, cantik, masih muda. Beliau adalah Dr. Alfarika, spesialis THTKL. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Selamat siang dok. Selamat siang dok. Sehat ya dok? Alhamdulillah sehat selalu. Dok. Oke dok. Nah, ini kali ini kan dalam rangka Hari Telinga dan Pendengaran dokter. Mungkin banyak hal yang orang-orang nih mengesampingkan ya tentang telinga. Banyakan kan yang dilihat kan yang secara fisik aja. Nah, kadang kan telinganya ya apa ini gangguan pendengaran, kemudian taunya tuh telat gitu ya dok ya. Nah, mungkin bagi dokter ini bagaimana sih kita tahu kalau pendengaran kita ini sehat gitu? Oke. Sebelum kita bahas soal pendengaran yang sehat, kita bahas dulu soal telinga sehat. Gimana sih telinga yang sehat itu? Jadi telinga sehat itu adalah telinga yang bisa mengeluarkan kotoran telinga secara alami. Jadi telinga yang baik itu bisa, mekanisme pembersihan telinganya itu bisa keluar sendiri dok. Jadi saat ngunyah, menguap, berbicara, pokoknya gerakan-gerakan rahang itu akan mendorong kotoran telinga itu keluar. Jadi fungsinya masih berjalan baik ya dok? Iya betul. Jadi kotoran telinga atau disebut sebagai cerumen itu diproduksi setiap hari dalam jumlah yang sedikit sebenarnya. Dia punya fungsi untuk menyembuhkan telinga, proteksi telinga, mencegah antibakteri dan anti jamur. Jadi bisa terhindar dari jamur. Kalau telinga terlalu bersih itu resiko untuk terjadi infeksi telinga itu besar. Serangga mudah masuk seperti itu. Nah, gimana dengan kalau telinga sehat, pendengaran gimana? Jadi pendengaran yang baik itu adalah tidak ada gangguan pendengaran. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada berdenging. Nggak pernah berdenging sama sekali ya. Berdenging itu kalau di tempat sepi sekali sih masih oke ya. Tapi kalau berdenging tempat yang ramai dan intensitasnya keras dan terus menerus itu yang perlu diwaspadai. Kalau di gunung dok, kadang kan kita kayak kerasa yang gitu. Itu sebenarnya adalah mekanisme proteksi telinga. Jadi pada perubahan tekanan itu akan terjadi perbedaan tekanan antara di luar, jadi tekanan di luar dengan tekanan di telinga bagian tengah, sehingga akan terjadi perbedaan itu menimbulkan kayak vakum. Jadi gendang telinga tertarik sehingga timbul kadang berdenging, kadang telinga terasa kayak ketutup gitu. Tapi nanti waktu kita melan, minum itu akan terbuka kembali. Jadi akan kembali normal. Nah, kalau itu sudah dilakukan ternyata kok nggak kembali ya, gitu kan? Itu harus diwaspadai. Mungkin ada sesuatu ini, entah itu ada infeksi, entah itu ada sumbatan, sehingga kok mekanisme yang harusnya berjalan baik itu kok terganggu seperti itu. Nah, selain berdenging juga ada vertigo, karena bisa sesuai dengan vertigo juga kayak gitu. Nah tadi dok, jadi ini kan tentang telinga yang sehat. Nah udah tahu ya telinga yang sehat itu seperti apa. Nah kemudian kalau kita udah kerasa nih nggak sehat, nah langkah-langkah apa sih dok? Kemudian di poli rumah sakit kita ini ada pemeriksaan apa aja sih dok untuk mendeteksi nih telinga kita tadi yang tidak sehat tadi? Jadi untuk terutama ini kan karena kita bahas untuk pendengaran ya dok, kita jadi untuk harapannya gangguan pendengaran atau pendengaran itu bisa terdeteksi awal gitu kan. Harapannya pada gangguan-gangguan yang bisa kita terapi, kita perbaiki itu bisa diatasi cepat. Jadi untuk pendengaran itu sebenarnya ada program screening. Screening pendengaran itu pada bayi-bayi. Harusnya dari usia berapa ya dok?
Baru lahir. Oh, baru lahir udah bisa ya, Dok? 1-2 hari setelah lahir itu memang programnya gitu, Dok. Jadi untuk bayi-bayi yang baru lahir usia 1-2 hari itu bisa dilakukan screening pendengaran. Jadi screening kita biasanya di rumah siput, dicek rumah siputnya oke nggak sih gitu. Tapi kalau udah ternyata rumah siputnya kok ada masalah, itu kita nggak langsung adjust, oh ini ada masalah, enggak. Kita ulang lagi 3 bulan lagi, kita lihat lagi 3 bulan, dites ulang. Kalau tes ulangnya ternyata bermasalah lagi, kita bisa tes sarafnya. Mungkin ada masalah di situ. Jadi screening pendengaran itu penting untuk anak-anak bayi-bayi terutama dengan faktor resiko. Contohnya yang lahir prematur, sempat kuning, terus berat badan lahirnya rendah, sempat dirawat di inkubator atau dengan oksigen tinggi, dirawat di NICU seperti itu beresiko untuk terjadi gangguan pendengaran. Itu perlu di screening deteksi ya, awal. Jadi program itu adalah 1 bulan tuh kita harus screening, setidaknya 1 bulan. Jadi kita kasih batas waktu 1-2 hari itu udah bisa dilakukan screening. Tapi gimana yang lahir di luar rumah sakit itu bisa dicek sampai 1 bulan, evaluasi dibawa ke rumah sakit dengan yang terutama yang beresiko tadi ya, Dok. Itu 1 bulan dibawa ke rumah sakit untuk dicekkan pendengarannya. Nah, kalau ternyata belum bisa, kita dikasih waktu sampai 3 bulan, kita cek lagi sampai 3 bulan itu harus ketemu ini ada gangguan apa gitu ya, Dok. Jadi sudah harus sampai terdiagnosis seperti apa sih gangguannya ini. Nah, nanti usia 6 bulan kita harus mulai lakukan suatu intervensi atau tata laksana. Baik itu terapi alat bantu dengar, atau mungkin butuh cochlear implant atau yang lain-lain. Jadi tergantung kondisi dari diagnosanya tadi ya, Dok, mau kita apakan. Kemudian ini kan terkait tadi cara-cara untuk pemeriksaannya ya, Dok. Kemudian kalau untuk merawat, Dok, nah bagaimana sih kita merawat telinga dan pendengaran kita ini agar tetap sehat? Simpelnya gimana, Dok? Jadi gini, telinga yang sehat itu sebenarnya investasi kita untuk masa depan. Jadi telinga itu harus jaga, mulai dari kebersihan telinga. Jadi telinga itu kan setiap hari dia produksi serumen atau kotoran telinga. Itu sebenarnya tidak perlu kita ambil tiap hari, nggak usah. Jadi dia akan gerakan-gerakan rahang saat ngunyah dengan baik itu akan mendorong kotoran itu dari liang telinga keluar. Nah, yang di luar itu yang boleh diambil. Jadi nggak boleh terlalu dalam sebenarnya ya, Dok. Nah, itu mungkin yang sering healthy lover mungkin sering keliru ya, kadang kayaknya kok kurang dalam tuh kurang terasa gitu loh, Dok. Nah, itu padahal itu malah bahaya ya. Iya, jadi banyak yang nggak paham bahwa kotoran telinga tuh ada sepanjang liang. Enggak, kotoran telinga tuh cuma ada sepertiga luarnya aja ya, Dok, ya. Nggak sampai ke dalam. Jadi ambil aja yang di daun telinga kelihatan di luar, diambil, dalam biarkan, nanti waktu dia gerakan nguap itu akan terdorong keluar. Jadi kalau pada dewasa itu kan kita ada wudu, kita mandi, kita sekalian dibersihkan kan, Dok. Betul, itu akan tercuci. Baik. Jadi penggunaan cotton bud itu juga harus caranya harus baik, caranya dengan benar. Jadi penggunaan cotton bud yang salah kan buat kotoran itu akan numpuk ke dalam nggak sih, Dok? Jadi numpuk kayak nabung gitu loh, dikit yang terambil. Mungkin karena terlalu dalam tadi bisa ya, Dok, ya jadinya ya. Iya, jadi yang terambil ada, yang terdorong juga ada gitu kan. Jadi lama-lama pelan-pelan tapi pasti dia akan dorong ke dalam. Jadi nggak perlu dalam-dalam. Terus untuk jangka waktunya, Dok, kan ada yang mungkin 3 hari suka bersihin seminggu gitu. sekali itu cukup, Dok, sebenarnya. Nggak harus tiap hari, Jadi seminggu sekali itu cukup. Bahkan ada pasien-pasien yang dengan gangguan liang telinga sempit itu bisa dilakukan pemeriksaan kebersihan telinga tuh rutin tiap 6 bulan atau 12 bulan sekali. Setidaknya 6 bulan tuh untuk cek, oh ini telinganya sudah mulai numpuk nih, atau ini kotor, dicek aja bersih atau enggak gitu. Nanti kalau memang banyak ya kita bersihkan gitu sih. Soalnya kadang tuh seringkali problem di anak-anak itu ada gangguan pendengarannya karena tumpukan kotoran itu, Dok. Jadi mereka tuh karena mungkin sebagai seorang ibunda ya, kita lihat anak kita itu kan suka kepo ya, terus gemes dibersihkan gitu. Nah, mungkin kadang ada beberapa yang agak dalam gitu ya, Dok. Karena memang kan liang telinga anak-anak itu kan kecil ya, Dok. Jadinya nggak kelihatan mungkin gitu ya. Jadi
dipikir agak dalam ini masih kotor nih gitu kan, akhirnya numpuk. Apalagi gerakan bersihkan kotoran itu kan biasanya dari luar tambah dalam, tambah dalam kan diputer-puter gitu. Oke. Numpuklah dalam. Jadi itu malah nggak baik ya healthy lover. Mungkin bisa diperhatikan di sini nih. Ini ilmu yang praktis banget, simple dan untuk semua orang mestinya ya. Betul. Jadi kotoran telinga yang numpuk itu seringkali membawa anak itu ini anak saya nggak dengar nih dok, dipanggil nggak dengar, dipanggil nggak, kayak anak yang bandel gitu kan, ternyata udah numpuk nih serumennya. Begitu dikeluarkan dah bisa dipanggil enak lagi. Oke. Nah ini dok, ada beberapa itu kan yang lagi tren nih, ini kayak hair candle gitu. Nah mungkin ini ya dok ya, lagi hits lah ya kan, lagi banyak kamu udah nyoba terapi air candle nggak? Nah itu seperti apa sih dok, dari dunia medis boleh nggak sih, atau emang itu bagus, atau itu ya cuman tren-tren aja gitu? Jadi kalau kotoran telinga itu sudah numpuk di dalam banyak keras, kayaknya air candle juga efektif ya. Pasti kalau udah itu aja, kadang kita untuk mengeluarkan kita butuh kadang dikasih obat dulu untuk melunakkan, baru kita bisa keluarkan. Apalagi pakai air candle. Air candle itu sebenarnya prinsipnya dia membuat dengan dibakar dia bikin tekanan yang berbeda sehingga menarik kotoran gitu kan. Maksudnya seperti itu. Nah tapi kalau sebagai dokter THT sebenarnya untuk air candle kurang direkomendasikan dong. Karena kurang direkomendasikan ya. Mungkin ini healthy lover bisa dengar semuanya. Karena kan suka ikut-ikutan kan dok. Mungkin kadang kan ngerasa enak, hangat gitu kan. Betul. Kalau untuk narik kotoran telinga yang sudah padat kayaknya susah ya dok. Karena kan memang kalau udah keras itu kan dia melekat kuat gitu kan. Nah tapi kalau kondisi telinga yang sudah bersih itu malah beresiko, berbahaya. Kenapa? Karena dia ada earwax-nya. Berapa data itu menyampaikan memang ada earwax-nya itu yang mungkin jatuh ke dalam gendangnya, lebih dalam ya dok. Kena gendang, beresiko untuk cedera di gendang itu. Itu yang berbahaya sih. Tapi sejauh ini sih fine ya, aman aja. Cuman tidak kalau untuk yang keras kurang direkomendasikan. Bukan dok. Tidak ya dok, kurang direkomendasikan. Oke, iya dok. Nah kemudian gini dok, kita kan tahu nih dengan semakin usia kita nambah, otomatis kan pendengaran kita turun. Apa aja sih cara mencegah tuli sejak dini dok? Mungkin apakah kadang kan kita suka pakai headset nih, nah itu seperti apa dok? Jadi organ tubuh kita tuh memang ada masanya dok. Jadi pasti ada suatu saat kita kan turun, termasuk pendengaran. Jadi pendengaran itu mulai turun umur berapa? Umur 60. Jadi umur 60 itu sudah mulai ada penurunan fungsi pendengaran. Bisa lebih cepat dari itu, bisa. Pada pasien-pasien dengan gangguan komorbid metabolik, biasanya diabetes, hipertensi. Itu pasti lebih cepat ya dok ya? Betul, karena kan pada diabetes kan apalagi yang suka gulanya sering tinggi itu beresiko untuk terjadi gangguan pendengaran lebih awal. Hipertensi juga yang tensinya naik turun itu beresiko untuk pendengarannya timbul lebih dini seperti itu. Bisa nggak sih umur 60 nggak timbul gangguan pendengaran? Bisa. Oh ada juga ya dok ya? Masih ada 70 masih oke tuh juga ada. Jadi kita nggak masih telinganya jadi jangan masih pesimis. Ya? Aduh 60 pasti gangguan nih. Pokoknya gimana cara menjaga kesehatan telinga terutama untuk pendengaran ya dok. Jadi penggunaan headset yang banyak digunakan sekarang lagi memang kan daring itu kan banyak ya penggunaan headset itu masih bisa digunakan asal penggunaannya dijaga atau diatur penggunaannya, volumenya maksimal 60%. 60% ya dok. Jadi ngafalnya biasanya kan kalau di HP itu ada ini notifikasi kan, apakah itu Anda mau itu gitu sebenarnya nih. Sudah dari jadi sebenarnya udah peringatan ya, kita nggak boleh lebih dari itu ya dok. 60% itu maksimal digunakan selama 60 menit. Jadi kalau mau lebih lama dari itu ya volumenya turunkan lagi. Jadi 1 jam 60 menit kita udah harus berhenti ya dulu. Supaya nggak timbul trauma di rumah siput kayak gitu. Nah terkait tadi dok, kemudian berapa kali sih kita harus periksa ya dok untuk atau datang nih ke spesialis THT. Kemudian di rumah sakit haji ini pemeriksaan apa aja nih? Misalkan kita punya orang tua kan usianya udah di atas 60. Nah berapa kali dia harus periksa? Apakah setahun 2 kali untuk pencegahan atau mungkin untuk deteksi dini? Kemudian pemeriksaannya apa aja ya dok?
Jadi gini, kapan sih orang itu perlu ke dokter THT? Nah, gitu ya itu kan? pasti ya, Glover pasti pada tanya tuh, kapan tanya. sih kita harus ke THT? Karena kita ngerasa baik-baik aja gitu kadang ini. Jadi pemeriksaan ke THT itu bisa untuk kebersihan telinga bisa dikerjakan 6 sampai 12 bulan sekali. Tiap 6 bulan tiap atau 12 bulan sekali itu untuk cek kebersihan telinga. Bagaimana untuk screening pendengaran pada, kalau anak-anak kan sudah jelas tadi ya, pada dewasa. Nah, pada dewasa itu dilakukan screening pendengaran pada orang-orang yang dengan faktor resiko. Contohnya bekerja di tempat yang bising. Betul dok. Jadi kebisingan itu ada batas aman. Jadi umpamanya kebisingan segini saya cuma boleh di tempat kerja itu sama 8 jam. Semakin berisik, semakin bising tempat kerja itu kerjanya semakin pendek jam kerja. Jadi nggak boleh terlalu lama gitu. Betul, ya. Jadi pada perusahaan-perusahaan tertentu itu sudah dilakukan screening pendengaran pada pekerjanya tiap 1 tahun sekali. Tiap tahun sekali, Nah, cuman apakah bising itu berkaitan dengan selalu mesin? Enggak, kadang itu bisa juga di nakes kita juga banyak loh dok, sebenarnya di rumah sakit itu juga beresiko untuk gangguan pendengaran ya. Betul. Jadi contohnya dokter gigi sekali itu kan gitu kan, itu kalau waktunya panjang. Jadi perlu juga nih ya dokter gigi ikut screening nih ke Poli THT tentunya. Nanti dicek aja kalau sudah ada mulai gangguan berdenging, itu sudah mulai tanda bahwa telinganya itu sudah ada masalah nih, warning. Jadi alarmnya udah bunyi gitu kan. Termasuk kayak MRI, CT scan itu paparan semakin panjang, semakin tinggi bisingnya itu kan perlu bising sekali kalau betul. Jadi tempat-tempat kerja yang berkaitan dengan bunyi itu memang harus dilakukan evaluasi pendengaran setidaknya setahun sekali. Atau kalau timbul keluhan, ya saat keluhan itu langsung muncul, ya nggak perlu nunggu 1 tahun lagi kan. Aduh, dok. Udah telat gitu ya. Nanti semakin panjang, semakin ditunda, gangguannya akan semakin berat. Semakin berat. Keluhannya akan semakin berat juga. Kemudian tadi pemeriksaannya apa aja dok yang ada di kita? Mungkin Health Lover pengen tahu nih tes-tesnya telinga ini apa aja sih kayak gitu. Ya. Jadi untuk gangguan pendengaran itu sebagai kita bagi menjadi 3 tempat. Apa aja sih? 1, liang telinga. 2, telinga bagian tengah. 3 itu adalah telinga bagian dalam atau persarafan, mulai rumah siput sampai saraf. Itu alhamdulillah di tempat kita ada semua. Ada semua ya dok, jadi lengkap ya. Betul. Jadi pemeriksaan pendengaran secara general. Dari yang atau sederhana sampai yang general besar ada ya dok. Jadi mulai yang sederhana sampai advance kita ada dok. Jadi contohnya kayak tes pendengaran secara general, audiometri namanya. Audiometri. Nah itu kan biasanya rutin untuk screening pendengaran pada pekerja dengan resiko bising itu kan biasanya audiometri. Nanti lihat audiometri, kita ada. Terus setelahnya mulai dari telinga tengah, mulai gendang itu kita ada timpanometri. Rumah siput gimana? Ada juga. Jadi setiap bagiannya itu sudah ada semua ya kita dok. Kita sudah bayi yang bayi yang tadi baru lahir tadi ya dok. Kita ada itu rumah siput dan tes untuk persarafannya BERA namanya. Tes BERA. Betul, itu juga tersedia ya di Rumah Sakit Umum Haji Provinsi Jawa Timur ini. Nah, kemudian untuk di Poli THT ini ada nggak sih dok layanan unggulannya? Layanan unggulan kita sebenarnya bekerja sama dokter anak dan dokter yang lain, yaitu untuk terutama tumbuh kembang ya dok, di tumbangnya. Jadi untuk screening deteksi awal gangguan pendengaran pada anak, harapannya apa? Jadi anak-anak itu mereka bisa bicara karena mereka tuh mendengar dan mereka tiru. Itu yang harus kita deteksi awal, karena kalau kita memberikan terapi di golden periodnya mereka, harapannya mereka akan kualitas hidup mereka akan meningkat, akan baik, tidak jauh berbeda dibandingkan anak-anak yang lain, normal yang lain kayak gitu kan. Gimana kok anak-anak itu terlambat terdeteksi, pamnya 5 tahun nih mau baru sekolah nih, kadang baru diperiksain kan dok, ternyata ada sesuatu gitu ya. Kadang tunggu-tunggu tuh dok, berapa orang tuh kadang menunggu, nih memang lambat, tunggu aja gitu kan. Iya, kadang gitu kan, ini belum bicara nih, udah nanti masih belum 2 tahun, masih belum ini. Kakak ini juga telat kok gitu kan. Telat, tunggu aja. Itu seringkali emang kayak gitu. Nah itu harusnya mulai dari vaskes primer, layanan primer kita sudah mendeteksi itu bahwa ini
kok sudah tidak sesuai dengan catnya bicara ya. Mungkin dari posyandu ya dok ya, bisa kan di situ ya. Posyandu, jadi misalkan usianya segini, kok dia belum bisa apa-apa gitu ya. Kata pun belum, babbling, usianya harusnya sudah mulai satu kata, harus bisa kalimat, ternyata dia belum bisa kata, masih ngoceh, itu harus waspada. Biasanya deteksinya awal orang tua itu bisa dengan respon anak waktu bayi. Jadi mereka ada suara keras, mereka respon tertarik nggak? Respon nggak sih? Ada gerakan-gerakan tertentu seperti kaget, umpamanya ada suara pintu tertutup atau balon meletus-tus gitu, mereka ada kaget nggak sih? Kita tuh pas nyusu berhenti. Nyusu lagi gitu kan ada responnya. Iya, itu kan ada respon. Kalau diem aja berarti kita harus waspada kan. Dia denger nggak sih ada ini apa enggak ya gitu. Mungkin ya. Mereka lambat bicara karena memang nggak denger gitu kan. Itu yang harus dideteksi awal. Harapannya kalau kita bisa intervensi awal, mereka juga akan untuk pendidikan, untuk kegiatan sehari-harinya mereka juga akan lebih baik seperti itu sih. Gitu. Jadi yang paling penting di sini memang deteksi dini ya dok ya. Betul, apapun penyakitnya atau gangguannya memang harus segera secepat mungkin ya kita periksakan, kemudian harus pemeriksaan berkala tadi ya dok. Untuk yang beresiko ya dok. Iya, untuk yang beresiko. Kalau yang tadi usianya 60-an cukup tadi ya dok. Usia sekitar 6 bulan ya 6 bulan sekali gitu ya. Mungkin untuk evaluasi aja. Tapi kalau usia tua itu memang gini dok, usia tua itu seringkali datang kita kan memang udah terlambat. Iya. Kenapa? Karena mereka itu kan gangguan itu progresif memberat. Jadi mereka datangnya saat gak berat ini. Jadi kan pada lansia itu seringkali datangnya sudah gangguannya itu sudah kalau nggak berat, sangat berat gitu kok. Minimal sedang berat lah. Jadi sedang berat itu kan harus teriak untuk bicara. Nah, itu kadang seringkali itu diremehkan beberapa orang, padahal dengan mereka nggak dengar itu mereka sebenarnya ada rasa nggak didengerin gitu nggak sih? Iya, satu. Kadang kan orang tua gitu ya. Kadang kita sendiri di pengalaman kan ya kadang itu bilang apa gitu kan nggak dengar, kita harus teriak nih. Nah berarti di situ kita juga harus waspada kan ya. Kita udah teriak segini kok orang tua kita nggak dengar. Nah mungkin di batas itu kita udah harus tahu ini ada gangguan pendengaran yang seperti apa gitu ya dok. Kadang kok telepon ini biasanya enak itu kalau teriak-teriak gitu kan. Itu yang harus diwaspadai. Jadi gangguan pendengaran yang progresif memberat itu seringkali terlambat untuk deteksi awal sehingga datanya sudah berat. Nah kalau udah berat itu kadang komunikasi terganggu, pasiennya juga kadang merasa sekeliling marah gitu kan, marah-marah sih gitu. Padahal kan sebenarnya kita usaha ngomongnya agak keras aja, tapi dia ngerasanya marah gitu kan. Jadi gangguan untuk rasa rasa nyaman juga pasti terganggu, merasa nggak dengar orang-orang di sana pada ngomong apa sih, jadinya ngerasa ini gitu kan. Padahal gitu, kan memang karena ya itu tadi mungkin ada gangguan yang tidak dirasakan. Itu yang 60% tadi dok. Iya, yang 60% sebenarnya bisa di layanan primer tadi ya dok ya. Kalau deteksi awal mungkin bisa dibantu alat bantu dengar, kualitas hidup juga baik, komunikasi juga oke gitu kan. Nah itu yang seringkali ya mungkin banyak nih di healthy lover dan semuanya tuh nganggep itu biasa aja gitu loh. Iya emang udah makin tua gitu. Jadi jadi nggak kedengeran, padahal sebenarnya mungkin ada sesuatu yang benernya itu tuh bisa kita cegah untuk diterapi ya dok ya. Nah jadi mungkin itu intinya harapannya kita adalah kedepannya tuh tidak ada gangguan pendengaran yang tidak diterapi, tidak bisa diterapi gitu dok. Tujuannya kita. Jadi tujuannya goalnya itu tadi ya dok ya. Tidak ada gangguan pendengaran yang tidak diterapi, mungkin di situ. Nah mungkin sebagai penutup nih dok. Nah dalam rangka Hari Telinga dan Pendengaran ini pesan mungkin kata-kata terakhir ya dok yang buat semua healthy lover nih apa nih? Pesannya tadi dok, telinga sehat itu investasi masa depan kita. Jadi dengan menjaga kesehatan telinga, deteksi awal, harapannya pendengaran kita akan terjaga baik. Nah proteksi pendengaran itu juga penting sehingga kualitas hidup kita akan tetap baik sampai kapanpun. Keren sekali nih ya. Jadi healthy lover, kita tadi udah bahas semua ya, mulai dari cara merawat, kemudian apa saja gangguan telinga dan bagaimana terapinya, dan semuanya udah dijawab semua. Dan nanti kalau masih ada pertanyaan atau mungkin ada yang merasa kok ada keluhan yang tadi disebutin sama Dokter Alfarika, kita bisa langsung ke Poli THT ya dok ya. Di sana ada berapa dokter dok?
Ada tiga. Nah, ada tiga tuh, jangan khawatir nih, nggak kebagian dokternya ya. Oke. Aman, Dok, aman. Oke. Terima kasih Dokter Alfarika atas ilmunya yang luar biasa. Sama-sama. Oke, saya Dokter Riri Rahmawati dan narasumber kita yang energik banget, Dokter Alfarika THT. Saya akhiri Panji kali ini. Sampai jumpa lagi Healthy Lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.